Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mas Mbak. Alhamdulillah kita ketemu lagi kesempatan pada siang hari ini. Mohon maaf yang pertama, perkuliahan terpaksa kita geser di siang hari. Semoga tidak menjadi kendala untuk teman-teman mahasiswa. Seperti yang ada di WhatsApp saya, tiba-tiba tadi pagi-pagi itu saya ada tugas gitu ya dari prodi untuk mewakili prodi, ada koordinasi kegiatan gitu ya dengan universitas, dan kebetulan melibatkan pihak eksternal juga. Oke, Mas Mbak, semoga sehat semua. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan pertemuan pada siang hari ini untuk belajar dan sekaligus ibadah, ya, karena ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, dan lain-lain, tetapi juga belajar menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Seperti yang sudah kemarin kita sampaikan, kita mentargetkan bahwa pekan ini kita akan mendiskusikan terkait dengan permasalahan ya, secara lebih detail. Nah, monggo teman-teman bisa menceritakan ulang mungkin ya yang kemarin sudah presentasi. Boleh mau share screen dari saya atau dari kalian ya. Nanti kalau dari saya bisa saya bukakan apa yang sudah di-submit di Open Learning. Saya menerima ada 7 karya yang sudah masuk. Ada siapa saja ini ya? Ada Mas Arya Dita, ada Mas Rizky, ada Mas Moren, ada Jusna, Mas Bagas, Mas Adiguna Sulaiman, dan Mas Rofik. Monggo siapa yang akan mulai duluan? Nah, kemarin ada request spesial juga dari Mbak Nurul untuk mendiskusikan topiknya. Yuk, siapa yang akan mulai duluan? Ini Saya akan mulai pertama, Pak. Masya Allah, Mas Rofik, silahkan Mas Rofik, karena tadi juga datang pertama ya. Silahkan Mas Rofik, mau share dari sana atau dari saya? Dari saya saja. Oke, monggo Mas Rofik. Ya, silakan Mas Rofik, sudah muncul. Ya, baik. Yang di sini saya mengambil judul analisis potensi wisata di Telaga Ngabel Ponorogo sebagai strategi pengembangan wisata recreational waterfront. Untuk latar belakang di sini saya memperbaiki dari tugas sebelumnya, Pak. Di sini potensi wisata di Ponorogo itu berupa kekayaan dan keindahan alam secara umum belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk mendapatkan nilai tambah yang besar, potensi objek dan daya wisata tarik wisata perlu digali, dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan secara berdaya dan berhasil guna secara terpadu, menyeluruh, terencana, dan berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan bahwa kawasan wisata akan mampu berfungsi sebagai generator perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya, maka diperlukan perencanaan yang baik untuk menangani perkembangan di atas. Selanjutnya untuk permasalahan atau gambaran isu, di sini kawasan Telaga Ngabel selain berfungsi sebagai objek wisata, juga berfungsi sebagai daerah konservasi. Fungsi wisata itu menunjuk pada aktivitas intervensi terhadap potensi tapak dalam rangka menarik dan meningkatkan jumlah pengunjung atau wisatawan. Sedangkan fungsi konservasi merujuk pada upaya-upaya untuk mempertahankan dan melestarikan potensi alam yang ada. Selain itu, bentuk tapak kawasan wisata yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kenyamanan dan kepuasan pengunjung itu masih kurang atau belum direncanakan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bentuk tapak kawasan yang sesuai pada lokasi dan dapat memberikan pelayanan optimal bagi pengunjung objek wisata. Selain itu, pada Telaga Ngabel ini juga berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Oleh karena itu, dengan didukung faktor lingkungan yang asri, perlu direncanakan konsep dan upaya konservasi lingkungan di sekitar kawasan wisata Telaga Ngabel.
Di sini maksud dan tujuan saya yaitu untuk merencanakan perencanaan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel yang dimaksudkan untuk memberikan kepada masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus tentang kondisi existing terkait dengan potensi dan permasalahan kawasan terhadap rencana pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel. Yang pertama yaitu mendata kondisi existing tapak terkait dengan potensi dan permasalahan yang ada. Yang kedua, menyusun pola zoning pengembangan kawasan, dan yang terakhir yaitu merumuskan rencana pengembangan tapak kawasan dan sirkulasi yang sesuai pada kawasan wisata Telaga Ngebel. Selanjutnya, untuk diidentifikasi dan gambaran terhadap kondisi existing kawasan tersebut ditujukan untuk menjadi acuan dan dasar pengembangan kawasan wisata Telaga Ngebel. Di sini perencanaan tapak yang saya maksud untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum seperti memperbaiki menata ulang area food court dan fasilitas-fasilitas umum yang ada di sana, Pak. Selanjutnya ini tentang kajian pustaka, sejarah, dan sama seperti tugas sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafiq sudah memulai. Terima kasih banyak. Saya akan skip dulu komennya. Mungkin berikutnya Mas Rafiq akan menunjuk siapa? Mas Bagas. Mas Bagas ya, silakan Mas Bagas. Ya. Oke. Nanti setelah Mas Bagas boleh Mas Jusna atau Mas Murad ya, siap-siap ya. Nanti sekalian ini yang teman-teman berlima ini, jadi ada Mas Rafiq, Mas Bagas, Mas Jusna, Mas Murad, dan Mas Rizky. Nah, nanti ini urut-urutan siap-siap. Monggo Mas Bagas. Ya, baik Pak. Sebentar, saya buka filenya. Kalau Mas Bagas, Mas Jusna ya. Iya. Pak sudah? Pak. Sudah. Share screen. Sudah. Sudah. Silakan dijelaskan yang baru saja, yang kemarin sudah pernah dijelaskan. Oh, ya. Oke, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengoreksi tugas yang kemarin. Judulnya masih sama, analisis potensi wisata pada Desa Sangiran sebagai strategi wisata bersejarah di Kota Sragen. Lalu saya perbaiki mulai dari latar belakang, yaitu Desa Wisata Sangiran di Desa Kerikilan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu desa wisata yang masuk 50 besar anugerah desa wisata Indonesia. Desa wisata yang baru berkembang selama 2 tahun itu memiliki daya tarik utama berupa situs cagar budaya UNESCO. Pengunjung desa wisata Sangiran sebenarnya tidak hanya menikmati situs purbakala, karena yang terkenal dari desa Sangiran kan sebenarnya cuma situs purbakala, tapi sebenarnya banyak potensi wisata di sana juga selain itu. Contohnya ini sumber mata air asin berusia lebih dari 2 juta tahun. Mata air itu terbentuk dari pergeseran bumi serta letusan gunung berapi yang menjadikan Sangiran yang tadinya laut dalam akhirnya menjadi darat. Ada juga Punden Tingkir yang merupakan peninggalan masa lalu yang dipercaya masyarakat sebagai peninggalan Joko Tingkir. Sebab di sana ada penjelasan Joko Tingkir. Ada juga wisatawan juga bisa menikmati ragam kesenian yang ada di desa wisata Sangiran ini, seperti gamelan renteng, gamelan berusia 1 abad yang masih dipakai hingga saat ini, tari gerbang Sekuati, hingga tari bubak kawah yang merupakan tradisi orang tua melepas anaknya. Ada juga produk kuliner seperti jajanan pasar, sate lontong, sego kunis, sego bancaan, dan lain-lain. Nah, rencana saya nanti ingin menjadikan desa wisata Sangiran ini menjadi gimana? Karena Museum Sangiran sendiri kan ini ada terbagi menjadi beberapa klaster. Nah, kesannya itu kayak
terpisah gitu Pak. Saya ingin nanti zoning ulang buat pola agar seperti jadi satu kesatuan gitu Pak dalam satu desa wisata itu. Jadi kesannya nggak terpisah-pisah gitu. Nanti ada juga ini isu dan permasalahannya di sana juga masih banyak, mulai dari kepemilikan tanah di situ Sangiran yang hampir keseluruhannya dimiliki oleh masyarakat, terus kondisi tanah di sana yang sebagian besar gersang dan tandus, dan juga kondisi geografis geologis lainnya yang berbukit-bukit dengan lapisan batuan yang mudah longsor. Dan masih banyak masyarakat situ Sangiran berpandangan bahwa fosil yang mereka temukan lebih bernilai secara ekonomis dan praktis. Dan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya tentang cagar budaya. Jadi nanti tujuannya agar masyarakat lebih berpartisipasi dan kontribusi itu Pak dengan pelestarian situs Sangiran dan untuk menjadikan desa wisata. Sementara itu dulu nih Pak. Oke, Sekian, terima kasih. Saya mau sedikit konfirmasi dulu, Mas Bagas tadi menyebutkan bahwa fosil yang ditemukan itu lebih bersifat ekonomi dan praktis, itu maksudnya apa? Ya, gitu Pak. Beberapa warga kan masyarakat di sana itu malah gimana? Mengiranya kalau fosil-fosil yang ditemukan di sana itu bisa ada nilai jualnya gitu Pak. Jadi beberapa orang di sana ada yang cari sendiri, terus bukannya diserahkan ke pemerintah untuk konservasi, iya konservasi malah dijual sendiri gitu Pak. Berarti masih ada ya beberapa masyarakat yang bisa menemukan fosil-fosil itu ya? Masih Pak. Banyak ya, banyak ya. Okay. Banyak. Oke. Lanjut Mas Jusna. Terima kasih Mas Bagas. Nanti kita diskusikan bareng ya. Iya Pak. Oh Mas Bagas. Mas Bagas, Mas Jusna. Mas Jusna monitor. Setelah Mas Jusna, Mas Moren boleh. Ini kenapa 5 langsung saya jadikan 1, karena ini mirip-mirip ya, jadi daripada mengulang-ulang diskusinya kita jadikan 1. Nanti setelah itu Mbak Nurul boleh melanjutkan ya. Sudah masuk Pak. Sudah kelihatan, monggo dijelaskan yang terutama kemarin belum sempat dibahas, Mas. Baik. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini yang saya tambahkan ada sedikit isu-isu yang baru gitu. Yang saya tambahkan ini data penduduk di sana. Oke. Yang jumlahnya ini tapi belum update Pak. Saya cari-cari di belum ketemu. Oke, nanti ini masih tahun 2015-an. Ah ya. Kalau begitu ditulis Mas jumlah tahun 2015 itu ya. Baik. Itu dikiranya tahun ini. Itu sebanyak 6.500 orang. Ya, oke, lanjut. Terus yang produktif di usia masa produktif itu ada sekitar 3.500 orang. Jadi itu banyaklah potensi yang bisa dicari dari masyarakat sekitar sana. Soalnya itu di Selosari ini mata pencarian terbesar itu pertama itu PNS, yang selanjutnya ya pengusaha-pengusaha kecil sampai menengah gitu. Terus di Jalan Sawi ini emang ya yang paling utama itu ya sentra kulit ini Pak. Sudah, gimana? Sorry ada iklan. Lanjut Mas. Terus selanjutnya. Yang paragraf kedua tadi apa? Ini Pak. Ini juga info yang lama, yang dulu-dulu. Oh, oke. Ya, lanjut aja. Terus masalah yang lain yang saya temukan itu sumber daya manusianya yang masih kurang. Ya sama seperti kemarin sih Pak. Seperti yang industrinya itu masih turun-temurun seperti itu loh Pak. Jadi kurang fasilitas itu kurang banyak yang update seperti itu. Jadi kayak seperti itu terus gitu. Terus
Itu selanjutnya minat masyarakat yang kecil terhadap kerajinan kulit di Magetan ini. Jadi kan padahal ada potensi yang bisa digali gitu loh Pak, cuma minat masyarakatnya itu yang kurang tinggi terhadap hal tersebut. Oke. Sementara itu dulu Pak saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Susna. Kita lanjut langsung ke Mas Moren ya. Mas Moren, monggo. Mas Moren ada kan? Ada Pak. Yuk, nanti setelah itu Mas Rizky, lalu kita diskusi dulu. Yuk, silakan Mas Moren. Fokus saja ke bagian mana yang kemarin belum diceritakan. Yang sudah diceritakan, sudah. Terutama ke isu dan permasalahan. Yuk, silakan. Halo. Mas Moren. Sudah mulai ngomong, ini kok nggak ada suaranya sama sekali. Mic-nya belum nyala itu Pak. Mas Moren, halo. Suaranya nggak terdengar tuh. Bisa di unmute, Mas Moren. Atau ada kendala voice? Kalau ada kendala voice, kita Ya, Pak. lewati dulu. Untuk Mas Moren lah masih bermasalah laptopnya, Pak. Oke, kita ke Mas Rizky dulu ya. Mas Moren, mohon maaf, nggak apa-apa diselesaikan dulu. Oh, ini Mas Moren join lagi melalui device yang lain. Ya, kita lanjut ke Mas Rizky dulu. Monggo Mas Moren diputus dulu sambil diperbaiki. Kita pindah ke Mas Rizky dulu. Mas Rizky silakan. Mas Moren, tolong di stop share-nya. Ya Pak, sebentar Pak. Oke. Oh, itu suaranya Mas Jet dulu, Pak. Oh, Mas Rizky ini. Keluar Rizky Pak. Oh iya. Keliru. Monggo Mas Rizky, share gantian. Sebentar Pak, filenya nggak mau kebuka. Tak buka lewat Open Learning aja deh. Bentar. Oh, oke. Ya, dibuka dulu benar bisa kok. Di open, nah bisa. Masih lama? Kalau enggak saya share dari situ bisa. Ini udah kebuka Pak. Oke, silakan. Tapi kecil nggak apa ya Pak? Jadi perbesar. Bisa. Bentar. Saya share ya Pak. Ayo. Udah gede. Sudah Pak. Itu ada tanda mulai, itu kan ada tuh atas tuh. Nah ini kan bisa full screen Mas. Mulai. Yang mana ya Pak? Oh ini. Oke. Nah, coba. Oke. Bisa toh? Ya Pak. Makasih. Ini kemarin saya revisi judulnya. Jadi yang kemarin kan ada tambahan variabel apa itu? COVID-19 yang pandemi itu.
Nah itu karena dari Bapak kemarin kan suruh ke fokuskan, jadi saya lebih fokuskan ke yang analisis potensi wisata pasca revitalisasinya. Hmm. Hmm. Ya, lanjut. Jadi ini latar belakang kebanyakan sama, Oke, cuman lanjut. permasalahannya yang lebih saya perdalam ini ada di yang isunya. Hmm. Ini kan ada dua permasalahan, Pak. Yang pertama itu yang muncul sebelum revitalisasi yang menyebabkan salah satunya adalah waduknya itu direvitalisasi, Pak. Yang pertama karena keberadaan warung makan yang ada di sempadan waduk. Jadi warung-warung makan itu selain menurunkan kualitas dari air waduk juga menurunkan kualitas view dari wisata waduknya, Pak. Oke. Hmm. Terus yang potensi yang mungkin timbul setelah revitalisasi, salah satunya juga dengan sebentar, Pak. Salah satunya dengan menghilangkan beberapa lapangan pekerjaan seperti ini kan rencananya Karamba itu juga dihilangkan karena selain sisa dari pakan ikannya itu dapat menyebabkan populasi enceng gondok membludak, juga menurunkan kualitas airnya. Itu kan juga istilahnya menghilangkan salah satu lapangan pekerjaan. Betul. Terus ada juga warung-warung yang di tepi waduk itu niatnya mau direlokasi. Direlokasi ya. Jadi mungkin nggak hilang, cuman dia kayak menurunkan, kan biasanya di warung itu ada view waduknya, jadi kan yang menarik perhatian wisatawan itu. Kalau misal direlokasi kemungkinan view-nya itu udah nggak ada. Nah yang kedua ada kemungkinan menurunkan daya tarik terhadap waduk itu sendiri. Yang pertama karena pembangunan bendungan yang baru yang di tepian Desa Sobokerto itu kan nantinya bisa memunculkan potensi baru seperti ya bangunan waduknya sendiri, tapi juga menghilangkan potensi view yang misal dari dataran langsung ke waduk itu udah ketutupan sama bangunannya gitu. Nah, yang baru cuma itu. Ya, baik. Sip. Oke, saya punya bayangan sekarang, Mas Rizky. Terima kasih. Ya. Mas Moren sudah siap? Nah, ini stopnya gimana, Pak? Oh, stopnya gimana? Ya, stop share screen saja. Oh iya. Makasih, Pak. Sudah hilang. Sudah. Ya, terkisisan. Mas Moren, monggo kalau mau share. Silakan. Ya. Nanti setelah ini kita diskusi ya. Mas Adiguna Sulaiman, Mbak Nurul, siapa tadi ya? Mas Arya Duta, standby dulu ya. Kita selesaikan dulu ini yang kembar 5. Sudah muncul ya, Pak ya? Sudah muncul, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga merevisi judulnya, Pak. Untuk yang kemarin ada reduce reuse materialnya, saya hilangkan karena kata Pak Wisnu bisa masuk ke daya tarik ke atraksi kan. Jadi nanti kemungkinan saya masukkan di daya tariknya. Dan kajian pustaka juga saya rubah. Jadi desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, desa wisata itu merupakan terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan. Kemudian ada juga atraksi, fleksibilitas, dan amnesti. Langsung ke isu permasalahannya. Untuk isu permasalahannya, saya baru tulis satu, Pak, karena yang sangat menonjol itu karena efek
pandemi ini ya Pak. Jadi untuk pandemi ini beberapa bulan ditutup yang mengakibatkan pemberhentian karyawan. Jadinya untuk efek-efeknya banyak merugikan dari desa wisata dan juga desa hingga kerusakan fasilitas gitu-gitu Pak. Jadi baru itu saja yang saya tulis di permasalahannya Pak. Jadi sumber masalahnya itu karena pandemi, ya. Iya, Lalu ada fasilitasnya tidak terpakai lalu rusak itu ya. iya Pak. Baik, sudah, terima kasih Pak. Belum Mas Moren. Kita coba bahas ya. Saya akan langsung mulai to the point, menyinggung apa yang disampaikan oleh Mas Rizky. Ya, saya gantian yang share screen sekarang kalau boleh ya. Ya, Mas Moren gantian saya yang share screen. Mas Moren boleh ditutup dulu. Share screen saya sudah muncul di sana? Belum, Pak. Sudah ya? Belum. Oh belum. Mas Moren bisa ditutup dulu share screen-nya. Sekarang sudah muncul share screen saya? Masih belum, Pak. Belum ya, sebentar. Saya share. Mas Moren, screen-nya boleh di stop? Iya Pak, iya Pak. Ya, baik. Ya, sudah muncul di sana harusnya ya. Oke, baik. Jadi begini, tadi ada 5 kawan yang sudah cerita ya. Yang pertama tadi ada Mas Rofik, ya. Mas Rofik tadi bicara tentang Waterfront di Bel Ponorogo, ya. Ini bicara tentang kurangnya fasilitas, ya. Lalu ada Mas Bagas, tadi ada isu yang menarik menurut saya tentang kaitannya dengan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Ya, jadi kesadaran dan partisipasi ini kesadaran ya saya tuliskan. Masyarakat di sana itu rupanya masih sangat minim ya. Kenapa? Salah satu tandanya adalah bahwa fosil ini yang ditemukan itu masih dianggap sebagai produk dengan nilai ekonomis tinggi yang lalu dijual begitu saja ya. Sebenarnya itu justru mengancam nilai konservasi yang ada di sana. Mas Susna tadi membicarakan mengenai minat masyarakat masih sangat kecil terhadap kerajinan kulit. Mas Moren tadi bicara tentang fasilitas yang rusak ya karena selama pandemi itu tidak terpakai. Nah, terus Mas Rizky tadi bicara tentang adanya ancaman terhadap kestabilan kegiatan pariwisata yang sekarang sudah ada di sana. Kalau nanti Waduk Cengklek itu jadi direvitalisasi. Mas Rizky saya mau tanya dulu. Waduk Cengklek itu rencana revitalisasinya sudah disusun pemerintah? Dari BPWS kemarin sudah Pak, mulai start. Sudah mulai start membangun bahkan ya? Iya. Oke, Mas Mbak, saya kira ini lalu menjadi contoh yang jelas ya, atau gambaran ya. Bayangkan pada saat kita itu datang ke sebuah tempat yang masalahnya itu sudah sangat jelas, apa yang kurang itu sudah sangat jelas. Seperti contoh misalnya di Ngebel Ponorogo itu fasilitasnya kurang. Oke, fasilitas kurang. Seperti ini. Atau Mas Susna bahwa fasilitas yang ada di Balai Jingkrong itu Gerobokan banyak yang rusak. Gitu. Kira-kira Mas Rofik dan Mas Moren ini perlu nggak melakukan kajian terhadap penelitian terhadap itu? Atau
Sebenarnya kita bisa mengusulkan desain langsung begitu saja tanpa harus melakukan penelitian. Saya mau tanya ke Mas Moren dan Mas Rofik secara spesifik dulu. Boleh direspon Mas Moren, Mas Rofik. Baik Pak, untuk menurut saya sebetulnya itu kurang perlu. Harusnya Kurang untuk perlu ya memunculkan desain. potensi yang lebih baik lagi, Pak. Enggak, pertanyaan saya adalah begini. Kan Mas Rofik ya, Mas Rofik kan melihat di sana di Ngebel itu kan fasilitasnya banyak yang belum ada itu ya. Ya Ya, sudah, saya mau bikin desain baru. Begitu kan? ya, Nah, desain baru itu perlu nggak ada penelitian di sini? perlu, Pak. Untuk meneliti tentang apa? Untuk meneliti tentang potensi-potensi yang akan eh, untuk mendesainnya itu, Pak, potensi-potensi harus Nah, digali. potensinya kelihatan nggak di sana sekarang? Potensinya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kalau sudah kelihatan berarti sebenarnya nggak perlu diteliti. Kenapa? Karena udah jelas. Nah, saya menduga itu juga hampir mirip dengan teman-teman yang lain, ya. Mas Moren juga begitu ya. Tapi mohon klarifikasi ya, kita diskusi di sini. Saya ingin meluruskan bahwa pada saat lalu misalnya ya kita bilang Mas Rofik ya, di Ngebel itu banyak fasilitasnya belum ada. Sementara di sana itu ada beberapa potensi yang tadi yang disebutkan bahwa yang kelihatannya itu akan bisa menarik untuk diangkat menjadi desain baru. Misalnya apa? Misalnya di sana apa Mas potensinya? Menurut Mas Rofik. Yang tadi sudah kelihatan jelas. Halo, Mas Rofik. Suara saya masuk, Pak. Masuk sekarang ya, yuk. Kalau di sana potensinya itu tentang untuk itu, Pak. Apa itu wisatanya itu ada banyak. Jadi ada seperti tadi pembangkit listrik, lalu Ya. ada Telaga Ngebel, lalu ada di sebelahnya itu ada air terjun juga, Pak. Oke, air terjun, ada waduk toh. Ya. Oke. Lalu untuk di itu juga ada area pemancingan juga, Pak. Area apa? Maaf. Area pemancingan, Pak. Oh, pemancingan ya. Pemancingan. Nah, ini sudah kelihatan kan? Ini kan sudah kelihatan Mas Rofik. Ya. Bahwa di sana ada pembangkit listrik, ada air terjun, ada waduk, ada pemancingan. Nah, kalau penelitiannya itu temanya adalah identifikasi, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi, lah apalagi yang akan dilakukan, potensinya sudah kelihatan. Itu yang saya maksud. Jadi pada saat kita itu melihat sebuah fenomena yang sekaligus di situ ada masalah dan juga sekaligus di saat yang sama itu kita langsung terbayang jawabannya apa, serta-merta, itu berarti sebenarnya urgensi tentang penelitian itu menjadi tidak ada. Kenapa? Lalu jawabannya jelas kok. Ya kayak contohnya misalnya begini. Teman-teman saya kira udah paham tentang fakultas teknik ya, kondisi fakultas teknik. Pada saat kalian masuk ke gedung fakultas teknik, langsung merasa bahwa ini kok fakultas teknik tidak nyaman ya. Tidak nyaman dari sisi apanya? Ya dari sisi sirkulasinya nggak nyaman, karena tangganya terlalu curam. Dari sisi penghawaannya nggak nyaman, karena anginnya terlalu kencang. Berarti kita tidak perlu lagi melakukan penelitian yang berkaitan dengan kenyamanan itu. Kenapa? Ya karena udah jelas. Kalau pertanyaan penelitiannya adalah seberapa tingkat kenyamanan, lah jelas-jelas tidak nyaman, kok ngapain harus diteliti lagi? Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita perlu melihat dari sudut pandang yang lain atau mengubah pertanyaan penelitian. Jadi di dalam konteks contoh yang lain mungkin adalah begini. Semoga terbayang ya. Kalian pernah Jumatan di Masjid Sudalmiyah? Sudah pernah semua harusnya ya?
Boleh direspon ya. Nah, apa dari bagian pada saat kalian Jumatan di Masjid Sudalmiyah itu apa yang kalian merasa paling kurang nyaman? Boleh satu-satu disampaikan. Tak absen. Mas Rofik, apa? Untuk area dalam masjid itu Opo? masih panas, Pak. Panas. Oke. Iya. Mas Arya Duta, apa? Yang kalian merasa paling tidak nyaman? Mungkin dari suara kipas anginnya ya Pak, yang terlalu kencang. Terlalu kencang kipas angin. Oke, Mas Bagas. Halo. Mas Bagas. Lewat. Mas Susna. Mas Sudah Susna. nyaman, Mbak. Sudah nyaman? Oke, siap. Nggak apa-apa gitu ya. Tempat wudhunya, Mbak, Oh, mungkin, Mbak, tempat wudhu ya. yang di depan. Oke, tempat wudhu yang di depan. Mas Moren. Mas Moren. Sama sih Pak, kira-kira Pak. Sama itu Iya. sama siapa? Panas juga itu loh Pak. Panas. Ya. Oke. Mas Rizky. Halo Pak. Di tangganya itu kalau siang Panas. iya, panas banget Pak. Tangga Nggak bisa lewat. panas. Oke, baik. Mbak Nurul. Nah, Mbak Nurul pasti juga pernah sholat di sana kan? Ada yang Tidak pernah, Pak. oh, tidak pernah ya? Belum pernah sholat di Masjid Sudalmiyah? Kalau salat wajib Biasa. gitu nggak pernah. Oke, kalau pada saat pernah sholat di sana merasakan apa yang kurang enak enggak? Kurang bersih aja, kan banyak daun-daun yang masuk dari sela-sela Oke, kurang bersih. Baik. fasade gitu kan ya. Ya, di lantai 2. Oh, di lantai 2 banyak ya? Oke. Iya, banyak kayak kotoran gitu. Oke, baik. Saya akan nah, dia masih ada Mas Sadi Guna Sulaiman. Monggo, ada. Sama Pak, tangganya panas. Tangganya panas. Oke. Kalau kalian pernah masuk ke Masjid Sudalmiyah lalu, terutama ya mungkin Mbak Nurul tidak bisa membayangkan ya, karena belum pernah ikut Jumatan gitu ya, sholat Jumat. Terutama untuk mas-mas yang pernah sholat Jumat di sana, pada saat khotib itu menyampaikan khotbah, apa yang kalian rasakan? Bagaimana suaranya? Bisa mendengarkan khotbah itu dengan jelas nggak? Halo? Kayak kurang jelas gitu Pak, kayak menggema suaranya. Ya, gitu ya Mas Rizky ya. Nah, saya akan mencoba menyoroti dari sisi itu, suara. Suara itu kan juga menggema. Dan apa dampaknya? Dampaknya jadi tidak jelas. Ya. Satu dipengaruhi karena suaranya. Jadi kenyamanan suara itu karena suaranya juga tidak jelas. Kipas itu juga suaranya terlalu keras itu ya Mas Arya Duta ya. Suara kipasnya juga terlalu keras. Nah, jadi dari sisi ini, dari sisi suara itu menjadi masalah. Nah, kalau penelitian kita itu ini dalam rangka untuk mencari tingkat kenyamanan suara, itu menjadi sudah tidak urgent lagi. Kenapa? Oh, jelas-jelas tidak nyaman, apalagi yang mau diteliti. Gitu. Jadi kalau dalam konteks seperti ini tadi, bahwa di sana fasilitasnya sudah jelas kurang, sudah jelas rusak, lalu kita juga sudah melihat bahwa di sana ada beberapa alternatif yang bisa dikembangkan, nah apalagi yang mau diidentifikasi? Tidak ada. Nah, sehingga saya biasanya akan lalu mendorong untuk teman-teman yang melakukan penelitian dengan tema identifikasi seperti ini untuk mengganti, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang bukan itu yang dicari. Karena informasinya sudah jelas. Karena identifikasi itu kan kalian hanya akan luaran hasilnya itu kan adalah identitas atau semacam daftar apa-apa sih yang bisa dikembangkan di sana, kan kira-kira seperti itu. Kalau saya membayangkan seperti itu. Nah, balik lagi ke masalah suara, kenyamanan suara di Masjid Sudalmiyah ini, ya, itu penelitiannya barangkali akan relevan kalau dia bicara tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas suara itu. Ya, caranya bagaimana? Nah, itu yang diteliti. Misalnya apa?
Panas, oke. Panas itu lalu mungkin pemilihan kipasnya jangan yang itu, atau mungkin pemilihan instrumen penghawaan mana yang paling tepat, yang paling efisien, yang paling efektif untuk dalam konteks meningkatkan kenyamanan suara. Lalu seperti itu misalnya. Atau yang kedua bicara tentang desain sekarang. Nah, mengapa suara itu bisa menggema seperti itu? Yang dicari adalah itu, mengapanya, bukan tingkat kenyamanan. Kenapa? Karena kenyamanannya sudah jelas tidak nyaman. Nah, apakah ini ada pengaruhnya dengan bentuk gedungnya? Karena ada kubah di atas itu sehingga suara lalu muter di atas lalu bergema seperti itu. Atau ada pengaruhnya dengan fungsi materialnya. Kenapa ya? Karena materialnya semuanya dari marmer sehingga keras sekali, dan marmernya itu adalah marmer yang rata sehingga gemanya itu tuh terjadi di sana. Atau terjadi karena letak speakernya mungkin terlalu atas, terlalu naik. Nah, bagaimana kalau misalnya pengaruh posisi speaker terhadap kenyamanan suara? Itu bisa begitu. Atau pengaruh pemilihan spesifikasi speaker terhadap kenyamanan suara. Lalu penelitiannya adalah untuk mencoba melihat modifikasi speaker itu seperti apa sih yang harus dilakukan dengan tepat. Kita lalu mencoba speaker dengan beberapa model, ya, atau letaknya dipindah-pindah, digeser-geser, sehingga kita bisa membuat, oh ini letak speaker yang paling efektif untuk masjid itu. Atau lalu kita melakukan penelitian kalau ternyata bagaimana kalau itu barangkali pengaruhnya ada dari dinding, misalnya dinding itu kita modifikasi dengan mengganti dengan material apa. Kita coba dengan kayu misalnya, akan pengaruh enggak? Kita ganti dengan gipsum misalnya. Atau misalnya kalau dindingnya dibuat dengan tekstur, ada pengaruhnya enggak? Seperti itu. Itu penelitian seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar identifikasi, kenyamanan, suara, itu jelas banget itu tidak nyaman. Nah, kira-kira begitu Mas Mbak, ini semoga menginspirasi dalam, memang agak jauh, tetapi saya akan ulangi lagi, penekanannya adalah pada bahwa kalau kita itu melihat sebuah fenomena itu ada indikasi masalah dan jawabannya itu sudah jelas, ya, berarti kita perlu mengubah sudut pandang pertanyaan penelitiannya. Jadi itulah mengapa saya akan sarankan Mas Rafiq bukan sekedar identifikasi, ya. Coba kalau kita lihat di sini ada daerah konservasi kan, ada daerah konservasi, ada pembangkit listrik. Jadi bukan hanya sekedar melengkapi fasilitas, karena kalau desainnya itu lalu penelitiannya menjadi apa, nggak ada. Ya. Mas Moren juga begitu. Kalau kita sekedar lalu fasilitas yang rusak lalu kita bangun ulang, urgensi penelitiannya nggak ada. Nah, saya kira saya melihat potensi itu muncul dari penelitiannya Mas Bagas dan Mas Rizky. Ya. Kenapa itu? Nah, di sini contohnya ya, saya akan naik sedikit. Di bagiannya Mas Rizky itu ada potensi konfliknya. Jadi kalau kita mau bikin penelitian itu ya, penelitian itu kita bisa kemarin ya seperti yang kita presentasikan di pertemuan pekan lalu, kita itu bisa melihat dari potensi konflik yang ada. Tetapi konflik itu bukan konflik lalu masalah perkelahian, bukan ya, atau gap, atau perbedaan, atau kontradiksi. Itu bisa dari sisi itu. Ya, kalau hanya dari sisi kekurangan gitu ya, karena kurang fasilitas, mari kita tambah fasilitas. Itu bukan esensi penelitiannya, nggak ada, tetapi esensi desainnya bisa kita selesaikan di sana, gitu ya. Nah, mengapa saya tadi bilang bahwa Mas Rizky ini ada kemungkinan bisa menarik penelitiannya? Karena di sini ada jelas mulai terasa sensasi kontradiksinya. Mas Rizky bisa monitor? Iya, Pak. Ya, paham yang saya maksud, boten? Mulai teraba enggak? Kenapa, Pak? Mulai terasa enggak arah pembicaraan saya akan kemana, Mas Rizky? Saya melihat isu yang diangkat Mas Rizky ini bisa mengarah ke penelitian yang bagus gitu loh.
Kalau dari yang Bapak sampaikan sih masih awang-awangan di saya. Masih abang-abangan. Baik, sekarang Nggih. begini. Pada saat tadi Mas Rizky bilang bahwa yang sekarang terjadi existing, ya existing, itu kan ada rumah makan apung gitu ya, rumah makan Iya. apung, lalu ada Karamba, lalu ada macam-macam, lalu ada revitalisasi, ya, Nggih. ada rencana revitalisasi, yang itu nanti akan memunculkan objek baru, ya, lalu akan ada kemungkinan untuk menghilang ini existing ini juga sekaligus tadi masalah kualitas air ya, Iya, Pak. kualitas air dan lain-lain. Nah, revitalisasi sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan ini, tetapi di sisi yang lain dia mengancam beberapa fungsi yang ada, yang sudah ada. Nah, ini sudah mulai terasa konfliknya, sudah mulai terasa kontradiksinya, bahwa kalau revitalisasi itu betul akan menyelesaikan satu masalah, tetapi di sisi yang lain akan memunculkan masalah baru. Mengapa? Karena rumah makan akan menjadi hilang. Nilai ekonominya masyarakat akan menjadi turun. Kenapa? Karena Karamba tidak boleh lagi di sana. Lalu rumah makan tidak boleh lagi di sana. Mereka akan diletakkan di luar lingkungan waduk. Nah, ini yang lalu mendorong menurut saya pertanyaan penelitian yang cukup kaya. Kenapa? Saya bisa membayangkan. Nah, apakah pertanyaan penelitiannya antara lain ya adalah satu misalnya, bagaimana respon dari pengunjung terhadap rencana ini? Mereka lebih suka yang terapung atau yang tidak terapung dengan segala konsekuensinya? Atau yang kedua, skenario apa yang paling tepat? Yang paling tepat berkaitan dengan rencana revitalisasi itu. Atau misalnya yang ketiga, ya, upaya-upaya mana yang sebenarnya dianggap paling ramah lingkungan? Atau desain Karamba seperti apa yang bisa mengurangi jumlah enceng gondok dan lain-lain dan lain-lain. Begitu, Mas Rizky bisa dibayangkan? Bisa sih, Pak. Bisa. Paham ya, maksud saya ya. Jadi penelitiannya Mas Rizky bisa lalu bilang begini, bahwa ada rencana revitalisasi. Di sisi yang lain ada sekarang kondisi existing yang seperti ini. Nah, ada ketakutan-ketakutan masyarakat bahwa nanti akan ada dampak-dampak yang mengancam perekonomian mereka. Nah, boleh kita melakukan penelitian, misalnya penelitiannya tadi, seberapa besar resistensi masyarakat, terutama pengusaha yang ada di sana, terhadap itu. Ya, atau seberapa besar sih sebenarnya nilai ekonomi dari yang mereka bayangkan, katanya nanti saya akan berkurang gitu ya. Sementara pihak dari pengelola PU ini juga bilang bahwa nanti akan ada, kita bikinkan ini segala macam, nanti ekonominya akan meningkat gitu ya. Nah, berarti mungkin penelitiannya seberapa besar selisih yang akan didapatkan atau yang diperoleh dari peningkatan itu. Jadi kita membuat semacam prediksi bahwa nanti dengan skenario baru itu mereka akan meningkatkan urusan pemilik rumah makan itu. Untuk kenapa mereka tidak mau pindah, kan karena takut nanti duitnya turun kan. Nah, sementara PU bilang bahwa enggak, nanti kami pastikan bahwa setelah ini selesai, kami akan sediakan tempat makan yang lebih baru, yang lebih bersih, sehingga harapannya nanti akan uangnya meningkat, kan begitu. Saya kira pemilik rumah makan itu akan manut kalau mereka bisa diyakinkan bahwa uangnya nanti pasti tambah, Bu, 2 kali lipatnya. Mas Rizky bisa bikin prediksi itu enggak? Iya caranya. Nah, itu Pak. Ya, harus belajar lagi di situ, Pak. Penelitiannya itu loh maksud saya. Paham yang saya maksud ya? Jadi penelitiannya itu adalah bagaimana berapa tingkat prediksi atau skenario itu bisa meningkatkan income itu. Bukan masalah pada desain dulu, kita menyelesaikan kepada finding something gitu ya, menemukan sesuatu. Ini adalah salah satu contoh saja, Mas ya. Tentu saja ada beberapa contoh. Kalau kita melihat dari sudut pandang pemilik warung akan seperti itu. Mungkin dari sudut pandang pengunjung boleh saja mereka ditanyai itu ya, bahwa
mereka lebih suka waduknya kotor dengan kondisi seperti ini, atau apa yang mereka harapkan gitu ya. Bahwa pengunjung rupanya juga setuju dengan rencana-rencana dari pemerintah. Kami ingin Waduk Cengklek itu citranya berubah gitu ya. Kami nggak suka dengan warung-warung yang di pinggir di pinggir waduk itu karena kotor gitu ya. Tapi boleh saja nanti hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pengunjung atau sebagian besar pengunjung, 80% pengunjung, mereka sebenarnya justru melihat bahwa warung-warung di tepi waduk itu punya nilai keunikan tertentu yang harus dipertahankan, sehingga usulannya di dalam desain nanti adalah untuk desain waduknya tetap dipertahankan, tetapi dengan desain warungnya dipertahankan, tapi dengan desain baru yang lebih bersih. Usulannya begitu, tetapi hasil penelitiannya adalah rekomendasi dari pengunjung. Mas Rizky bisa menangkap yang saya maksud ya? Sekali lagi ya. Yang terakhir tadi jelas Pak, bisa. Terbayang ya? Ya. Nah, jadi kita lalu harus melihat itu, ada gap di sini, yaitu yang nanti akan kita teliti. Apa sih yang akan kita cari gitu ya. Jadi bukan sekedar yang belum ada, tapi sebenarnya sudah ada, enggak gitu. Oke, nah sekarang contoh yang kedua yang dari Mas Bagas. Tadi berkaitan dengan sangiran. Ya, sangiran tadi. Bahwa di sana daya tarik internasionalnya sudah jelas. Tapi rupanya masyarakat itu tidak bisa mengambil manfaat secara ekonomi, secara lebih masif gitu ya, terkait dengan posisi Sangiran sebagai wisata internasional itu. Mengapa? Karena tadi ada situasi-situasi bahwa dia itu tanahnya tandus, ya, tanah tandus, mudah longsor dan sebagainya. Yang kedua, indikasi yang lain adalah bahwa mereka itu masih belum mempunyai kesadaran tinggi terkait dengan fosil itu. Jadi nemu dijual. Nah, pertanyaannya kan lalu menarik di sini. Berarti ada gap lagi yang kaitannya dengan ekonomi. Ya, ekonomi. Nah, skenario-skenario apa yang sebenarnya bisa mendorong? Jadi penelitiannya akan barangkali bisa dikaitkan dengan satu skenario apa yang barangkali lebih tepat untuk mendorong ekonomi itu bisa dimanfaatkan juga atau diperoleh juga oleh masyarakat menengah ke bawah misalnya begitu. Atau barangkali adalah kalau ini bicara tentang bahwa bangunannya itu di tanah yang tandus, longsor dan sebagainya, kita bisa melakukan penelitian terkait dengan fasilitas apa saja atau daya dukung terhadap fungsi-fungsi baru dari kondisi tanah dan geologi yang ada itu sebenarnya seperti apa, bisa juga ke arah sana, ya, atau apa dan sebagainya. Jadi penelitiannya akan lalu mencari cara-cara untuk mengoptimalkan adanya dari dua gap ini. Mas Bagas monitor? Ya Pak. Oke. Kira-kira begitu bisa ditangkap nggak Mas Bagas? Bisa Pak. Jadi penelitiannya bukan analisis potensi sekarang, ya, tetapi lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita tidak bicara tentang potensi di sini, kita bicara tentang gap-nya tuh ini. Ngaten Mas Bagas. Oke Pak. Nah, sehingga nanti akan dicari sebenarnya harapan, misalnya ya, antara lain penelitiannya ya, harapan masyarakat itu apa sih terhadap keberadaan Sangiran, ya. Nah, nanti setelah ini saya akan coba presentasi bagaimana cara kita menggali informasi itu dari mana, bentuknya apa saja, ya. Oke, itu. Jadi sama ya, Mas Jusna juga lalu akan begitu. Identifikasi potensi ini, kalau memang ini yang kurang itu adalah SDM, yang kurang itu adalah minat masyarakat kecil terhadap kerajinan kulit. Solusi kita bukan lalu membuat fasilitas baru, tetapi kalau memang SDM, apa sih yang menjadi kunci dari masalah di SDM ini? Apakah tingkat pendidikannya rendah? Nah, lalu kita cari. Mengapa lalu industrinya itu tidak berkembang? Karena rupanya mereka lebih banyak memasarkan produk dari luar, gitu ya. Nah, kalau memang lalu ini akan didorong menjadi sentra industri kerajinan kulit, seberapa besar sih potensi yang
yang sebenarnya dimiliki, nah itu justru akan ke arah sana. Jadi bukan dalam rangka mengembangkan fasilitas baru, tetapi dalam rangka untuk mendorong industri kulit ini seberapa besar potensinya kalau diangkat menjadi tema utama dari Magetan ini, gitu ya. Jadi misalnya kita bicara tentang siklus siklus industrinya, ya, siklus istilahnya itu daur apa ya? Ngomong apa kok lali? Rantai produksinya, ya. Jadi kalau tadi Mas Jusna menceritakan bahwa rupanya banyak produk itu didatangkan dari luar Magetan, gitu ya. Nah, sekarang kalau lalu diharapkan ini akan menjadi sentra industri kulit, coba kita telusuri kalau SDM-nya cukup enggak. Kalau misalnya kita tingkatkan produksinya menjadi 3 kalinya, kita dorong menjadi 3 kalinya. Oke, SDM-nya bisa didorong. Kenapa? Karena masih banyak generasi muda. Bisa dikaitkan dengan SMK yang ada di sana untuk melakukan pelatihan. Tapi sekarang dari mana asalnya bahan mentah kulit itu? Ada nggak peternakan sapi di sana? Cukup nggak misalnya? Ternyata di sana juga nggak ada peternakan sapi, jadi material mentahnya juga datang dari luar misalnya. Jadi macam-macam yang akan bisa diangkat di situ, sekali lagi dalam rangka menjawab isunya. Jadi menjawab isu bukan lalu sekedar saya mau bikin fungsi baru, enggak gitu. Tapi masalahnya apa dicari tahu dulu. Jadi sebenarnya dalam rangka mencari masalah saja itu sudah menjadi bagian dari penelitian. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Seberapa sih yang menjadi masalah, mengapa sih orang-orang itu tidak mau melakukan industri kulit, gitu ya. Jadi boleh jadi penelitiannya bicara tentang seberapa tingkat partisipasi masyarakat Magetan kalau ini didorong menjadi sentra industri kulit. Pertanyaan penelitiannya mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi ini semoga memberikan gambaran. Nah, itu dulu mungkin monggo kalau berlima ini akan ada yang didiskusikan. Semoga terbayangkan. Kalaupun tidak, kita pelan-pelan nanti akan masuk itu secara pelan-pelan gitu ya. Memang biasanya yang agak berat itu di dalam sesi brainstorming seperti ini adalah kawan-kawan masih belum bisa membayangkan dengan betul ya, dengan tepat gitu ya. Tapi nanti kita akan masuk ke sana pelan-pelan. Monggo, Mas berlima ini atau teman-teman yang lain boleh kalau ada diskusi. Kalau tidak kita pindah ke teman-teman yang lain. Cukup? Oke. Kalau tidak, ini masih ada Mas Adi Guna Sulaiman, Mas Guna, Mas Arya Duta, dan Mbak Nurul. Siapa yang akan duluan? Yuk. Mungkin saya Pak bisa mulai terlebih dahulu. Ya, silakan Mas. Monggo. Yuk, monggo Mas. Saya tak stop share. Oke, silakan. Kok hilang? Halo. Iya Pak, ini Oke, silakan. Nanti setelah ini Mas Arya Duta, setelah itu Mas Guna, terus Mbak Nurul ya. Sudah terlihat ya Pak? Sudah, yuk. Maaf ini agak berisik bertabrakan dengan mata kuliah dokumentasi Pak. Oh iya. Saya Bu Dila ada di sebelah saya. Oke, kita cepatkan aja ya. Jadi dengan tadi Bapak menjelaskan, jadi saya merubah sedikit judul saya menjadi identifikasi pengaruh desain aula pada lantai 1 gedung J terhadap tingkat kenyamanan dan mal. Ya. Ini terbelakang. Yuk, terus masih sama ya. Kemarin saya belum bisa mengikuti kuliah Pak pada minggu yang lalu. Oh belum ya, ini berarti baru ya. Ya, oke, lanjut. Ini ada kajian pustaka. Mulai dari mana Pak? Latar belakang dulu mungkin ya Pak? Yuk, singkat saja. Iya, jadi kan saya di sini mengambilnya itu aula di sebelah Masjid Judalmia Rais, yaitu lantai 1 itu toh? Iya, lantai 1 Pak. Jadi yang saya angkat di sini adalah mengenai penggunaan AC sentral pada desain yang ruangan yang dengan sebesar itu Pak.
Oke. Nah, Terus. oleh karena itu saya berniat melakukan penelitian tingkat kenyamanan termal pada aula gedung C yang menggunakan AC sentral, karena menurut saya sendiri dengan ruangan sebesar aula gedung C yang menggunakan satu AC sentral, penghawaannya kurang merata. Selain itu, karena di sini dapat dilihat yaitu dengan penggunaan AC sentral itu untuk mencapai suhu dinginnya itu memerlukan waktu yang lama. Oke. Nah, selain itu pada gedung C itu kenapa bisa karena sangat lama itu mungkin karena jendelanya juga yang sering ditutup sehingga tidak ada udara yang masuk. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Terus? Sudah. Oke, baik. Iya, Pak. Oke, langsung tak jawab saja ya. Langsung Iya, tak Pak. respon ini karena beda-beda kalau yang ini nanti terpisah. Oke, Mas Arya Duta. Jadi pada saat lalu Mas Arya Duta tadi sudah tahu bahwa di gedung J itu kan tidak nyaman ya. Nah, terus mau melakukan penelitian tentang berapa tingkat kenyamanannya, itu saya pikir hampir sama tadi dengan identifikasi tadi. Kenapa lagi? Apalagi yang harus dicari, wong sudah tidak nyaman. Nah, sekarang saya akan tanya Mas Duta itu mau mencari apa sebenarnya di dalam penelitian ini, sing terbayang. Kalau sudah tahu di sana tidak nyaman, bahwa sudah tahu bahwa AC sentral itu tidak efisien atau tidak efektif, apa yang kira-kira Mas Arya Duta lakukan? Mungkin dengan merubah konsep desain dari aula itu, Pak. Oke, desain. Ya, kalau kita mau bicara tentang desain, oke, nggak apa-apa. Inilah yang nanti akan saya bilang bahwa kita akan bicara tentang design by research. By research. Ya, saya akan melompat jauh ke depan bahwa kalau lalu Mas Arya Duta itu mau bicara tentang desain seperti itu, kan tadi bilang bahwa ini desainnya nggak cocok deh gitu ya. Iya. Oke, silahkan Mas Arya Duta melakukan pendekatan dengan desain by research atau research by design, monggo ya, dibolak-balik sebenarnya beda tapi nggak usah dipikir pusing dulu ya. Nah, maksud saya apa? Ya silahkan Mas Arya Duta mengusulkan kalau ini kita bicara tentang kondisi existing-nya itu seperti ini sekarang, now, ya. Lalu usulanmu seperti apa? Ya, seperti apa? Ini usulanmu seperti ini. Tapi usulan ini harus dikaji, Mas. Dibandingkan dengan ini, mana yang lebih efektif? Kalau perlu tidak hanya satu usulan, tapi 2 usulan, 3 usulan, 4 usulan. Jadi pada saat lalu 1, 2 ketemu bahwa oh ini tidak efisien, dimodifikasi lagi menjadi usulan yang ketiga, menjadi seperti itu, menjadi seperti ini lagi, lalu berubah lagi menjadi yang kelima. Nah, ini adalah research based design atau design by research. Mulai terbayang, Mas Arya Duta? Iya, Pak, sudah terbayang. Nah, lalu bagaimana cara membandingkan ini? Mungkin lalu dengan simulasi. Jadi bukan sekedar bahwa oh di sini diteliti dulu bahwa itu sing marai ora efisien jendelanya atau letak AC-nya, ya desain yang kedua silakan diatur posisi jendela, posisi AC-nya, pilihan AC-nya, dites lagi atau dengan alternatif yang lain, ya. Kembangkan lagi sampai dengan betul-betul kita mencapai dengan parameter yang kita inginkan sampai ke level berapa begitu. Nah, ini baru bisa seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar identifikasi tingkat kenyamanan bahwa karena nggak maaf ya, ini karena saya beberapa kali membimbing mahasiswa yang judulnya kira-kira seperti itu tuh ujung-ujungnya bilang bahwa tingkat kenyamanan di sini hanya 80%. Kenapa di sini ada jendelanya bukaannya di sini, pintunya di sini, ini yang menjadi sebab tidak nyaman. Sudah seperti sampai di situ. Padahal dengan tanpa penelitian kita sudah tahu bahwa di sini nggak nyaman. Nah, penelitian yang lalu akan berujung kepada desain adalah yang seperti ini. Tadi saya kira salah satunya. Ngaten Mas Arya Duta, monggo kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Iya, Pak, mungkin menurut sendiri seperti itu, mungkin lebih ke desainnya. Kemarin yang terpikir begitu bukan yang sebelum? Iya, Pak, lebih ke rubah desain saya mikirnya. Oke, ya, termasuk alternatif desain AC nanti boleh diusulkan apa-apa. Kenapa? Karena tapi ini juga boleh
boleh juga dibuat simulasi dari kajian sisi ekonominya. Mana yang lebih ekonomis antara yang AC sentral atau AC yang tidak sentral. Ada berapa macam AC yang bisa dilibatkan di sana. Memilih AC-nya kecil-kecil tapi banyak atau sedikit tapi besar, nah itu lebih efisien, lebih efektif yang mana itu ya misalnya seperti itu. Nah, itu boleh didesain seperti itu nanti Mas. Oke, ngaten nggih? Nggih, Pak. Mungkin Oke. saya kaji. Baik, terima kasih. Monggo lanjutnya Mas apa mau berikutnya Mas? Mas Guna. Oke, Mas Guna nanti terakhir Mbak Nurul. Saya mau ganti tema Pak. Oke, Martial Art Center ya. Mengapa ini sekarang coba monggo. Ini desainnya yang dulu itu judulnya Masjid ya? Iya, Pak. Oh, masih tanggap wabah. Oke, lanjut. Yuk, kenapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengganti tema dengan judul Karanganyar Martial Art Center. Latar belakang, melihat kondisi bela diri yang ada di Karanganyar diperlukan wadah untuk menampung bela diri, dikarenakan tidak ada tempat untuk meningkatkan kemampuan atau berlatih bela diri di Karanganyar. Banyaknya bela diri yang ada di Karanganyar berlatih di tempat yang tidak seharusnya dilakukan bela diri, seperti di tempat bulu tangkis, voli, sepak bola, dan lain-lain. Melihat dari ketergantungan lapangan bulu tangkis untuk latihan bela diri dirasa kurang tepat dikarenakan dapat mengganggu masyarakat untuk menggunakan fungsi lahan tersebut sesuai fungsinya. Kajian pustaka. Ini baru sedikit Pak saya ngambil. Oke. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih. Oke, Mas, ini more or less ya, kurang lebih sebenarnya analogi yang sama dari apa namanya yang diusulkan tadi. Jadi Mas Guna, malah hilang harta orek-orek di share dulu bisa tak coret-coret. Jadi kan tadi mengusulkan bahwa karena belum ada fasilitas karate, kurang lebih kan gitu ya. Bela diri lah ya, bela diri lebih luas ya. Lalu marilah kita bikin tempat bela diri. Nah, ini nuansa penelitiannya hampir tidak ada. Lalu penelitiannya akan kemana? Kita akan bicara tentang research based design. Ya. Nah, kalau tadi Mas Guna itu, ini sekali karena saya ingin saya ingin sekali lagi meluruskan, saya bukan dalam rangka hanya sekedar membebani tugas ya, tetapi saya ingin membantu teman-teman itu menyelesaikan penelitian gitu ya, seminar penelitian. Kan Mas Guna kan top up-nya dengan seminar penelitian ya? Belum. Belum ya? Belum sama sekali, Pak. Belum ya, karena kemarin ya masjid itu ya. Nah, ini mengko terus kamu gandengnya dengan mata kuliah apa, Mas? Ini sebenarnya kemarin ambil itu, Pak. Stupa 3 yang Cultural Center. Stupa 3? Iya. Oke. Nah, Stupa 3 itu juga mereka nggak akan bicara tentang desain, tentang research ya. Saya pikir jangan disampaikan, jangan dijadikan satu dengan stupa, jangan stupa dengan stupa, kamu nggak dapat nilai tambah nanti. Kamu outputnya nanti akan double. Bingung ya. Anu aja dengan mata kuliah yang lain aja. Masjid kemarin sebenarnya nggak apa-apa, tapi sudut pandangnya jangan begitu digeser. Yang masjid pandemi kemarin itu loh. Seperti tadi teman-teman kan saya tidak meminta mereka untuk mengubah judul ya, tapi mengubah cara pandang. Jadi misalnya apa? Ya, Mas Guna ya, mengambil mata kuliah arsitektur masjid ya? Ya, arsitektur. Oke. Saya tanya, tinggal di mana? Di Karanganyar, Pak. Karanganyar. Saya tanya di sana ada berapa masjid? Di desa saya, Pak. Iya, di Karanganyar. Banyak, Pak. Banyak kan? Nah, banyaknya itu berapa? Ada berapa tipe masjid?
Ya, kan pertanyaan ini kan tidak terjawab. Lalu ada berapa gaya? Ada berapa masjid yang menerapkan prokes? Ya, gitu-gitu. Kan kemarin Mas Guna kan bicara tentang masjid dan wabah ya. Ya, Masjid dan wabah. ditangkap wabah. Berapa masjid yang punya program khusus terkait dengan wabah itu? Nah, berapa yang mereka respon apa saja yang mereka lakukan? Jangan-jangan hanya menambahkan hand sanitizer dan tempat cuci tangan saja. Ada nggak masjid yang lalu bicara tentang pendampingan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena wabah, sampai dengan karantina, sampai dengan ini itu segala macam. Nah itu kan boleh. Penelitian itu masih temanya sama, tetapi bukan jadi sudut pandangnya yang diubah, Mas Guna. Kenapa saya tidak ingin membebani Mas Guna untuk bicara tentang penelitian atau kegiatan baru? Tentu saja kalau memang mau seperti ini nggak apa-apa, tapi saya nggak mau kalau ini dengan stupa 3. Kenapa? Karena nanti outputnya akan sama-sama desain, ini nggak dapat kamu nggak dapat tambahan ilmu yang lain. Tapi kalau ini nanti akan masih bisa dengan masjid. Tapi kalau nggak mau masjid, ya saya akan tanya lagi mata kuliah apa yang sekarang sedang diambil Mas Guna. Yang sekiranya bisa kita jadikan satu dengan tugas stupa 7 ini. Monggo Mas Guna. Kalau yang masjid itu masih bingung nih Pak nanti. Nggak apa-apa. Tentu saja masih bingung, ngomong ini masih awal. Kita makanya nanti akan diskusikan bagaimana caranya. Oke. Kalau bingung, nanti coba deh Mas Guna baca-baca lagi literatur ya, kajian pustaka terkait dengan masjid dan pandemi. Nah, nanti semoga terinspirasi dari bacaan-bacaan yang ada itu. Gitu ya, Mas Guna. Oke, Pak. Saya kok kayaknya sih kemarin memang terlalu sempit ya kalau nanti membayangkan masjid dan wabah itu lalu outputnya hanya nambahin sanitizer, Pak. Jadi orang menurut kaitannya karo desain sama sekali, nanti kamu bingung untuk membuat usulan desainnya. Nah, kalau begitu silahkan kamu baca-baca literatur deh, ya apa itu wabah, bagaimana mengantisipasi, terus bagaimana respon masyarakat religius, itu tidak harus masjid loh, mungkin gereja, mungkin wihara itu boleh, kamu bisa mengambil inspirasi dari bangunan ibadah seperti itu. Gitu Mas Guna, gitu. Tolong baca-baca lagi nanti literaturnya. Kok saya kira balik lagi ke masjid aja deh. Oh iya Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak. Ya. Daripada engkau terus kowe malah ra kanggo. Iya Pak. Ya toh? Ya. Baik, terakhir Mbak Nurul, monggo, silahkan. Halo Mbak Nurul. Mbak Nurul. Halo, Mbak Nurul. Mbak Nurul monitor. Oh, nggak ada respon ya. Baik, Mbak Nurul, nanti saya minta untuk mengirimkan progresnya ya nanti. Boleh setelah ini disusulkan. Ada yang belum? Ini tadi Mas Bertuju sudah. Baik, Mas Mbak, saya gantian akan cerita ya. Saya gantian share screen. Sedikit saja, saya mau bicara tentang sesuatu yang lain, tetapi semoga nanti akan bisa menginspirasi. Sekaligus catatan saya dari hasil tadi diskusi.